Pertama-tama kita ke number 3. The bark of some species of oak trees yields a substance used in treating leather. In treating leather di sini tuh digunakan dalam gitu ya. Jadi setelah in ini diikuti oleh verb ing. Oke, wait a second. Sebentar ya teman-teman guys. Jadi di sini itu setelah in kita perlu gerund karena ini diartikan dalam leather, dalam merawat leather, dalam merawat kulit. Dari bark of some species, subjeknya bark ya. Bark dari some species yields, menghasilkan substance yang digunakan untuk merawat leather. Nomor 3 sudah ya. Now number 5. Hello everyone, you can hear me right? Number 5 ya. Yeah, Miss. Yeah. Okay. The three angles of any triangle always add up to 180 degrees. The three angles of any triangles. Mungkin ini tadi ada yang terjebak ke yang C ya? Aku ke D, Miss. C. Aku pikirnya nggak ada verb. Add up itu verb ya, Miss? Iya. Jadi yang kita butuhkan itu noun phrase aja. The three angles. Tiga sudut ya. The three angles of any triangle, dari semua segitiga. Tiga sudut dari semua segitiga. Tiga sudut dari semua segitiga. Always adds up to 180 degrees. Selalu berjumlah 180 derajat gitu ya. Jadi yang kita butuhkan tuh bagian dari noun phrase. Bagian dari subject. Okay, then number 6. The given ranges over a wider area than other apes do. Given ini kan subjeknya kan given ya. Given tuh jenis hewan. Keluarga apa ya ini ya? Keluarga monyet-monyetan atau apa ya? Ranges over ini verbnya. Ranges over ya, kayak menguasai gitu ya. A wider area, sebuah area yang lebih luas daripada gitu kan. Adanya other apes do, dibandingkan dengan jenis monyet yang lain. Jadi given itu range over, kayak menguasai sebuah area yang lebih luas daripada yang dikuasai jenis monyet yang lain. Jadi perbandingannya ada area yang bis. Jadi makanya jawabannya sih gara-gara yang perbandingannya area kan, Miss? Area wider than R. An area wider than over an area. Kalau misalnya pilih yang D, ini an area wide. Ini harusnya bukan R di sini. Harusnya do. Karena kan kata kerjanya kan itu kan bukan verb ya, bukan to be. Di sini tuh kata kerja range kan. Range. Kata kerjanya range. Jadi berupa kata, jadi harusnya do kalau misalnya mau yang D betul. An area wider than do. Nah, other apes. Terus dunia ini harusnya nggak ada ini berarti. Kalau misalnya mau D betul ya, wider than do, terus ini udah nggak ada dunia di sini karena dunia udah di depan gitu. Kalau mau D betul. Karena range itu adalah kata kerja, bukan to be. Number 13. By the time itu kok ini ya konektor ya, Miss. Makanya dia harus subject verb ya. Atau gimana, Miss? By the time, ya. By the time itu konektor kayaknya. Bentar saya cek Cambridge dulu. Kayaknya si konektor emang sudah harus begitu bentuknya. Oh ya, Miss. Kok 13A salah ya? Oke, bentar Alek ya. By the time. Ya, conjunction ini maksudnya. Conjunctions. Terus harus diikuti oleh klausa. Alek tadi tanya 13A salah. By the time in his early teens. By the time itu sama dengan when. Ini pilihannya tuh ada klausa, ada phrase juga ya. Kalau yang A itu phrase. Shoot the roaster by the time the new season.
Oke, saya kasih example dulu. Oke, itu saya kasih contoh yang ada di grup ya. Saya kasih contoh di grup itu by the time itu diikuti oleh clause ya. Jadi kayak contohnya should the roster remain relatively static by the time the new season rolls around. By the time the new season rolls around, there are still ways to improve it. Jadi jawabannya itu subject verb karena by the time itu seperti when. Baik, Miss. Kenapa yang A salah? Karena A ini preposisi ya, preposisi tambah noun phrase. Prepositional phrase. By the time in his early teens, nah, padahal yang kita butuhkan adalah subject verb. Miss, by the time-nya, Miss. By the time, By the time itu masuk noun clause connector, kan, Miss? kalau yang saya baca conjunctions masuknya. Seperti when. At the time, Agak bingung juga. gimana Alex? Agak bingung penggunaan by the time, Miss. Itu Kiranya itu diikuti preposisi. oleh klausa. By the time itu diikuti oleh klausa. Itu sudah idiom ya, by the time. By the time itu idiom. Artinya at the time atau when. Jadi Kalau by the diikutinya, way, Miss. Kalau by the way, oh kalau by the way itu ngomong-ngomong artinya kalau by the way. itu tidak termasuk connector atau dia conjunction, Miss? By the way, idiom used to introduce a new subject to be considered or to give further information. Transisi. Kalau transisi ya seperti conjunctions berarti transisi itu. By the way. Itu transitions. Ya seperti conjunctions ya transisi itu ya. Let me paste this on the group. By the way, idiom used to introduce new subject to be considered. Tapi yang maknanya beda kan? Kalau by the time kan ketika. Kalau by the way kan ngomong-ngomong. Okay, we can go to number 14 ya. During the 18th century, Little Turtle was chief of the Miami tribe, whose territory became is now Indiana and Ohio. What is now Indiana and Ohio? Ini kita membutuhkan konektor yang mengarahkan ke non-clause. Miss, kenapa nggak where, Miss? Kan itu nama tempat ya, atau apa, Miss? Aku bingung tadi di situ terkecoh antara what atau where. Ini kan gini, kita di sini kan the little turtle was suaranya ya Allah, bentar ya. Little turtle ini kan subjek, ini kan verbnya. Terus whose territory became itu anak kalimat ya, whose territory itu dari subjek, subjeknya anak kalimat, and became itu jadi verbnya anak kalimat. Nah, became itu became apa? Kan became itu biasanya diikuti oleh noun kan? Became apa sih? Became misalnya became a president. Menjadi seorang presiden kan noun yang mengikuti ya. Noun or noun phrase. Nah, sekarang di sini noun atau noun phrase itu tadi di sini diganti dengan yang namanya non clause. Jadi ini tuh non clause. Ya, non clause itu kan diawalinya oleh lebih banyak yang what. Kalau mau mengacu ke kata benda kan what ya. Jadi ini tuh kalau diartikan gini. Selama abad 18, Little Turtle was chief of the Miami tribe, adalah ketua dari Miami tribe, whose territory, yang teritorinya menjadi apa yang sekarang disebut Indiana and Ohio. Bukan where. Where is now Indiana and Ohio. Karena kalau where itu tidak mengacu ke kata benda. Padahal ini harusnya mengacu ke sebuah benda. Atau misalnya misalnya saya ganti tempat aja biar nggak bingung ya. Misalnya became Indiana, gitu aja. Misalnya. Ini kan sebuah tempat. Kalau where nanti kan tidak mengacu ke tempat, tapi where itu mengacu ke keterangan ya. Tidak mengacu ke tempat sebagai nama benda, tapi mengacu ke tempat sebagai keterangan. Adverb of place kalau where itu ya.
Karena yang kita butuhkan itu kepala non-class yang kita butuhkan. Yang bentuk non-class. Berarti Miss ini Ah. by meaning ya Miss, meaningnya ya Miss. Meaningnya ya, paling gampang pakai meaningnya terus terang sih. Karena kalau harus mikir apa istilahnya ya, kayak polanya begitu kita malah lebih bingung kayak gini ya. Jadi kayak gini tuh harus mikir meaningnya juga. Kayak what is now Indiana and Ohio, what is now non-clause itu ya. Selama ini saya juga merasa gitu sih, bisa menjawab karena tahu maknanya. Jadi apa yang sekarang disebut Indiana and Ohio gitu ya. Oke ya, pegangannya adalah karena di sini setelah kata became kita perlu kata benda gitu ya. Sementara kalau where itu nggak membentuk kata benda. Number 21. Man's abundant forests and rivers has made it a heaven for many kinds of wildlife. Yang salah B. Ada yang tahu B ini harusnya diapain? Pakai have nggak sih Miss? Karena jamak. Iya betul. Pakai have ya karena jamak. Ya betul sekali. Jadi subjeknya adalah forests and rivers. Jadi hutan dan sungai means yang banyak banget gitu ya. Have made it. Made ya. Have made it a heaven. Kalau ini it-nya ini mengacu pada main ini ya. Ini tuh main itu nama tempat ini. Main, a heaven for many kinds of wildlife. A heaven. Salah tulisannya ya Pak ya? Heaven ya? Made it. It ini direct object, a heaven tuh indirect object. Jadi objeknya ada dua. Let's go to number 22 then. In feudal times, the rank of knighthood carried no social distinction. Neither any man could be a knight. Menurut saya sih harusnya so that ini. By meaning ya. Soalnya kalau mau pakai neither, misalnya mau neither gitu ya. Ini kan belakangnya harus inversi. Jadi harusnya neither could gitu ya. Neither could subject be a knight. Harusnya neither could gitu kalau mau pakai neither. Nah, tapi ini kayaknya nih so that ini. Jadi di waktu zaman-zaman feodal, rank of knighthood itu tidak berpengaruh pada perbedaan sosial. So that jadi siapa saja bisa menjadi kesatria. Jadi neither-nya jadi so that menurut saya. Jadi sehingga lebih masuk akal juga pada maknanya ya. Number 26. Animal life on Prince Edward Island is confined large to ducks, bison and rabbits. Is confined large. Large-nya salah ya. Jawabannya adalah large diganti dengan largely. Karena largely ini menemani kata is confined. Is confined ini artinya terbatas. So this one ini menemani kata is confined yang artinya terbatas. Oke, jadi tidak bisa adjektiva tapi harus dirubah ke bentuk adverbnya. Number 27. Henry Wyatt is famous for his realistic and thoughtful paintings of persons and places. Harusnya jamak ya. Persons and places in rural Pennsylvania and Maine. Harusnya sih jamak menurut saya. Karena kan lukisan nggak mungkin kalau tunggal ya. Lukisan apa? Lukisan ininya jamak. Jadi lukisan orang-orang dan tempat in rural Pennsylvania and Maine. Harusnya jamak. Oke, kita ke nomor 30. Oriental rugs are considered valuable and because their designs are intricate and the weavings. Kalau mau saya malah N-nya dihapus, tapi kok N-nya nggak digaris bawain. Kalau di soalnya sama yang ada di sini sama, garis bawahnya ada di kata itu juga ya. Nah ini yang kedetek salah malah N ya kan? Nah ini, kalau menurut saya N-nya malahan yang salah, tapi nggak digaris bawahi N-nya. Karena considered valuable itu dianggap berharga itu sudah betul. Misalnya she is considered beautiful, dia tuh dianggap cantik itu kan bisa ya. Considered diikuti oleh
Adjektif, ini juga adjektif ini. Menurut saya sih ini typo ini. Oke, 35 ya, 35. A foreign exchange rate is a price that reflects the relative supply and demand of different currencies. Ini kok difference-nya kok bentuk noun gitu kan? Ini kan mau bilang mata uang yang berbeda, currency yang berbeda ya. Kalau currency yang berbeda kan mestinya di sini kok itu sudah noun dan di sini berarti harusnya adjektif. Nah, difference ini bukan adjektif. Kita adjektifkan different gitu ya, different currencies. Any demand of different currencies. Kita ke number 36. Recent studies have shown that air into a house often has higher concentrations of contaminants than heavily polluted air outside. Anak kalimat, ini bukan into ini, kayaknya in ini. Bukan into ya, tapi in. Air in a house often has higher concentration. Jadi studi yang terkini telah menunjukkan bahwa udara dalam rumah, ya, udara dalam rumah, air in a house, often has higher concentrations. Seringnya mempunyai konsentrasi yang tinggi. Jadi subjeknya adalah air, subjek anak kalimat air, predikat anak kalimatnya has, mempunyai konsentrasi yang tinggi. Terus yang C sama D udah betul, then heavily polluted air outside, karena polluted, heavily itu menemani kata polluted, ya sudah betul. Air ini adalah noun-nya and outside itu adalah adverb. Dibandingkan dengan udara yang sangat terpolusi di luar sana. Miss, 29 jawabannya apa, Miss? 29. Wild elephants are almost continuously waving their trunks both up in the air and down beside the ground. Down the ground. Oh, down the ground aja, nggak usah pakai aside. Up and down. Up in the air and down the ground.